Umat TV, cahaya umat dan bangsa. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, hafizakumullah, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ini perintah dari Allah, dan sebagaimana kata para ulama, al-amru yaqtadhi al-wujub. Ketika kita membaca perintah baik di dalam Al-Quran dan hadis, maka asalnya adalah menunjukkan kewajibannya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-tartilu tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi wal ibtida'. Kata beliau, yang dimaksud dengan tartil adalah tajwid al-huruf, membaca Al-Quran dengan tajwid, wa ma'rifatul wuquf wal ibtida', dan kita tahu di mana kita mulai membaca Al-Quran dan di mana kita berhenti. Ini tentu tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu tajwid. Dan yang dimaksud dengan at-tajwid secara bahasa adalah at-tahsin, yaitu memperbaiki bacaan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, at-tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu memberikan setiap huruf itu haknya. Jadi tidak boleh kita mengurangi hak dari setiap huruf, baik dari sisi makharijul huruf dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, dan juga dari sisi sifatu al-huruf. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi orang yang membaca Al-Quran menjadi dua. Dalam hadis beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir
membaca Al-Quran kedudukannya bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi, ia merasakan kesulitan, falahu ajran, maka ia tetap mendapatkan 2 pahala. Namun kita tentunya tidak mau terus berada pada level terbata-bata. Ya, walaupun ketika kita terbata-bata sebenarnya pahalanya juga bertambah. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca 1 huruf, dia mendapatkan 1 kebaikan bernilai 10. Jadi kalau terbata-bata double pahalanya, insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya kepada hambanya. Tapi kita mau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, naik ke tingkat apa? Mahir bersama dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita lihat sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak sahabat yang membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Namun tidak semuanya diberi rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkata, "Iqra'ul Qur'ana, khudhul Qur'ana min 4." Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang. Ini yang ditazkiyah dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mahir bacaan Al-Qur'annya. Siapa mereka? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhum jami'a. Bahkan beliau berkata, "Man arada yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra ala qiraati Ibni Ummi Abd." Barang siapa yang ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, maka ia mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Nabi di samping mengajar sahabat bacaan Al-Qur'an yang benar, beliau juga senang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari sahabatnya untuk diperbaiki. Dan setiap tahun Jibril datang kepada Nabi, wa yudarisuhul Qur'an, mempelajari Al-Qur'an bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah riwayat, ya, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada muridnya yang membacakan Al-Qur'an kepada beliau yang terdapat dalam surah Taubah. Muridnya membaca seperti ini, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Apa artinya? Sesungguhnya sedekah dan zakat wajib diberikan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Jadi cara membacanya, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Abdullah bin Mas'ud berkata, berhenti. "Laisa hakadha aqra'aniha Rasulullah." Bukan begini saya dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal maknanya sudah benar. Maknanya sudah benar. Zakat diberikan kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Muridnya kemudian bertanya, "Lalu bagaimana Rasulullah membacakan kepada anda, ya Ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman?" Beliau kemudian membaca dengan bacaan yang benar, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i." Dipanjangkan. Tadi muridnya dia tidak panjangkan. Tapi beliau mengatakan, "Bukan begitu, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi beliau memperdengarkan bacaan yang tepat, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Makanya Al-Qur'an itu benar kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Bukan cuma dijaga dari perubahan dari sisi makna dan lafaz, tetapi sampai panjang pendeknya, tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya. Bahkan bayangkan pernah ada muktamar di Damaskus hanya untuk membahas tentang iqlab, idgham dan ikhfa. Ya, coba bayangkan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga Al-Qur'an lafzan wa ma'nan wa qira'atan, baik sisi lafaznya, kemudian bacaannya, panjang pendeknya. Dan mungkin antum yang pernah mengambil ijazah dari salah seorang mukri atau syekh merasakan itu. Bagaimana ketika kita membaca kepada syekh, panjang pendeknya betul-betul diukur, ya, kalau belum tepat diulang lagi sampai berkali-kali, bahkan terkadang sehari penuh hanya membaca kurang dari 1 lembar untuk benar-benar sesuai dengan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan demikian jangan kita mengatakan, "Wah, kalau begitu belajar Al-Qur'an itu sulit." Tidak sama sekali, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi diberikan kemudahan. Apatah lagi Ustaz tadi, Ustaz kita, ya, dan saya sebenarnya agak grogi membawakan materi di hadapan beliau, ya. Mohon maaf Ustaz.
Beliau menyampaikan 79% ya pengulangan di dalam Al-Quran, dan itu betul sebagaimana firman Allah ya, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dialah Allah yang menurunkan apa? Ahsanal hadith, sebaik-baik perkataan Al-Quran, kitaban mutasyabih, yang mirip dari sisi makna antara yang satu dengan yang lain, bacaannya antara yang satu dengan yang lain. Makanya Bapak Ibu, saya mau bongkar rahasia sedikit. Saya belajar membaca Al-Quran tidak pernah mengeja. Tidak pernah mengeja. Bagaimana caranya? Bapak saya rahimahullah ya, yang juga dipanggil dulu di Bulukumba dikenal dengan nama Ustaz Tajang, memang beliau guru mengaji, menghafalkan saya juz 30, itu saja. Menghafalkan juz 30 sejak kami kecil, kami semua bersaudara. Dan seiring dengan perjalanan waktu, banyak membaca Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran secara otomatis hanya dengan membandingkan apa yang kami lihat pada juz 30 tersebut ya. Dan itulah kemukjizatan Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Saya tidak mau terjebak pada mukaddimah sehingga melupakan inti materi yang kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena sering-sering saya seperti itu, lari ke mukaddimah, sudah hampir habis waktunya. Baik, kita kembali ke pembahasan inti, yaitu tahsin surah Al-Fatihah. Sebagaimana yang disampaikan beliau tadi, semester ini saya ajarkan ya 1 semester di mahasiswa Stiba ya, khusus untuk surah Al-Fatihah. Namun sebagaimana kata orang Arab, ma la yutraku kulluhu la yutraku kullu, apa yang keseluruhannya tidak dapat kita raih, minimal ada faedah yang bisa kita dapatkan insyaallah. Makanya jangan cuma sampai di sini kegiatan kita, lanjutkan. Ini ada follow up-nya. Ini cuma pintu saja untuk kita masuk ke pintu itu dan teruskan kita mengambil apa? Faedah yang lebih banyak insyaallah tabaraka taala. Oleh karenanya jangan ragu, jangan bimbang, gabungkan diri kita termasuk dalam mereka yang ada dalam barisan apa? Relawan Al-Quran. Dan ingat nanti di hari kiamat sebagaimana kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Dan nanti di hari kiamat kita saling mencari antara yang satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Perkataan orang kafir, mengapa hari ini tidak ada yang memberi syafaat kepada kami dan tidak ada teman yang membantu kami. Kata Ibnu Abbas, mereka katakan itu setelah melihat orang yang beriman itu saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau ada nanti yang duluan masuk surga mengatakan, ya Allah saya mau semua yang ikut acara relawan Al-Quran, teman-teman saya semuanya masuk ke dalam surga, insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin 'adu illa al-muttaqin. Orang yang saling mencintai dulu di dunia, nanti di hari kiamat bermusuhan antara yang satu dengan yang lain, melainkan mereka yang bersaudara diikat dengan ketakwaan, apatah lagi dengan Al-Quran kalamullah. Saya minum dulu. Saya kena khairan. Ya. Ada. Waktu tinggal 40 menit. Berapa? 40 menit. Ya Allah. Baik. Pertama, tahsin. Kita akan membaca surah Al-Fatihah. Saya akan membaca secara keseluruhan. Kemudian saya akan memberikan mulahadzat, beberapa poin penting dan catatan, beberapa kekeliruan yang banyak kita terjatuh di dalam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita membaca secara bersama-sama. Kita getarkan masjid ini dengan surah Al-Fatihah insyaallah. Ya, saya akan mentalkinkan. Ya, saya membaca, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ikut bersama dengan kita, ta'liman la tasyri'an. Ya, sebagaimana kata para asatidzah kita. Ya, dan saya membacakan surah Al-Fatihah sebagaimana yang pernah saya bacakan kepada beberapa masyayikh, ya, terutama syekh kami, syekh yang bernama Syekh Mudaththir Abdul Muta'al hafizahullah, dengan sanad beliau yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada Dr. Said Khair, beliau salah seorang musahhih dalam Darul Mushaf Afriqiyah yang pernah kami mendapatkan qiraat, usul qiraat as-saidah fil alam al-islami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari isti'adzah ya, karena perintah dari Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya ingin mengajukan pertanyaan dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim terdapat dalam surah apa? Siapa yang tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim terdapat dalam surah apa, ayat apa? Sampai sore antum tidak dapat, habis waktu, tidak ada dalam Al-Quran. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi tidak ada di ayat manapun di dalam Al-Quran. Dan kita disunahkan membaca isti'adzah setiap kali kita hendak membaca Al-Quran, dari awal surah atau dari pertengahan surah. Ya, ini sebagai muqaddimah. Adapun bismillahirrahmanirrahim disunahkan untuk kita membaca ketika kita mulai membaca Al-Quran dari awal surah, kecuali surah apa? At-Taubah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Jazari, wa fi ibtidaika suratan siwaha wala fala budda fi ibtidaika suratan siwaha wa min awsatiha khayyara man tala. Anda harus membacanya dari awal surah bismillahirrahmanirrahim, adapun dari pertengahannya khayyara man tala. Anda diberikan pilihan mau baca basmalah atau tidak. Ya, kalau kita membaca dari pertengahan surah, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalnya ayat yang hendak kita baca dari pertengahan surah ada hubungannya dengan lafzul jalalah, maka lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan lafzul jalalah kata Allah, supaya ada hubungannya dengan basmalah. Tapi kalau dari pertengahan surah yang kita hendak baca adalah ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya tentang neraka, kemudian iblis misalnya, maka kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita mulai. Silakan disimak dan didengarkan. Saya akan membaca dengan bacaan yang at-tadwin, antara lambat dan cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, ini keluar dari pangkal tenggorokan, kerongkongan. Kemudian naik ke tengah. Al-ain di tengah-tengah. Jadi jangan juga terlalu dalam ainnya. Ada yang mengatakan ya, enggak, tapi dia di tengah-tengah. Makhraj huruf ain dan ha. Dan kalau kita mau mengetes, masukkan huruf yang hidup sebelumnya dan matikan huruf itu. Jadi kalau dirasakan bergetar sudah tepat makhrajnya. Jadi cara untuk mengetes semua makharijul huruf seperti itu. Masukkan huruf hidup sebelumnya dan matikan. Misalnya kita mau mengetes makhraj huruf apa? Huruf al-ha misalnya, sama dengan ain. Kita mau mengetes misalnya makhraj huruf qaf yang berada di pangkal lidah. Ako. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita rasakan getarannya, makanya untuk mengetes pegang makhraj yang hendak kita tes, kemudian tutup mata, suruh semua diam, orang yang ada di sekeliling kita, baru bacakan makhraj huruf tersebut dengan memasukkan huruf yang hidup sebelumnya. Jadi a'udzu, ya, lidah kita huruf dzal menyentuh gigi atas. A'udzu dan ditipiskan, karena kalau ditebalkan berubah menjadi huruf dha. A'udzu. Tapi makanya dibaca a'udzu billahi. Huruf Allah, lafzul jalalah, ketika didahului dengan huruf yang berbaris kasrah ditipiskan. Jadi jangan ada yang membaca a'udzu billahi, ditipiskan. Bagaimana cara mendapatkan huruf yang tipis? Buka mulut seperti ini. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Dan ingat, perjelas huruf yang berbaris kasrah dengan baik. Ini kata para ulama harus ditahqiq dengan baik, diperjelas dengan tepat. Terutama huruf yang berbaris kasrah. Biasa ada yang membaca, ya tidak tahu bahasa Bugisnya di sini apa. Kalau di kampung saya Bulukumba namanya dia colok saja. Ya di apa? Nabek colok bawang. Ya di apa kata? Antum pahamlah. Jadi jangan membaca a'udzubillahi minasy, tapi diperjelas. A'udzubillahi minasy, tafasyi namanya. Ya, mulut kita penuh dengan udara. Minasy, syai huruf ya. Perhatikan jangan sampai dibaca syai, karena kita terbiasa mengatakan setan. Ya. Makanya ada yang terbawa dalam bacaannya a'udzubillahi minasyaitani. Yang sahih
A'udzu billahi minasyaitan, kemudian ditebalkan huruf ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari sekarang saya memberikan perhatian, hati-hati kalau membaca huruf yang berdampingan antara huruf yang tebal dan tipis. Jangan saling mempengaruhi. A'udzu billahi keluar dari mulut ya, bukan billahi. Ya, untuk mengetesnya tutup hidung, billahi, hi. Ya, karena yang keluar dari hidung cuma yang dari khayshum hanya gunnah saja. Jadi jangan ada yang membaca a'udzu billahi, hi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Jim dari tengah lisan ya, dan dia memiliki sifat qalqalah, makanya sedikit agak kuat. Ya, minasyaitonir rajim, jim, tapi jangan juga terlalu jim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua. Empat harakat ujungnya. Ini disebut mad arid lis-sukun. Kalau mau berhenti, panjangkan 4 harakat. Sebenarnya bisa 2, bisa 4, bisa 6. Tapi kita untuk mempermudah semua mad wajib, ya, mad jaiz, mad arid lis-sukun, mad lin, seragamkan semua 4 harakat supaya tidak bingung. Seragamkan saja semua 4 harakat. Dan kalau mulai dengan 4 harakat, semuanya 4 harakat. Begitu pula bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harakat. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Enak memang kedengaran tapi melanggar kaidah tajwid. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 harakat ujungnya. Apalagi biasa ada yang disebut dengan mad arid liruku'. Ini biasa yang menjadi imam. Ada yang disebut mad arid bukan disukun tapi liruku'. Kalau mau ruku' dipanjangkan. Misalnya dia membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Enak kedengaran tapi enggak boleh. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Harus dalam membaca Al-Qur'an ada yang disebut dengan tawazun, tanasub. Harus ya sama semua. Kalau kita mulai dengan 4 semua ya seperti itu. Baik. Kita masuk ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tebal ya. Dan ingat ada satu sifat dalam huruf ra yang disebut dengan at-tikrar yang harus dihindari. Jangan sampai ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi jangan juga dipenggal Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak boleh seperti itu. Atau menghilangkan sampai dia mengarah ke huruf lam dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan saya menghindari tikrar tetapi dia terjatuh dalam kesalahan yang lain. Jadi huruf ra sekali saja naik, sekali turun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Ya, bismillahi tipis. Begitu masuk ke ra tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke ha tipis lagi, buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua.
ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali makhraj huruf ha di sini. Alhamdu, tengah. Jadi jangan alhamdu, jangan juga alhamdu, tapi al-ha. Alhamdu. Dan kita orang Indonesia paling sulit mengucapkan huruf ha dan ain. Karena memang bahasa kita semuanya keluar dari lidah dan bibir saja. Tidak ada yang keluar di kerongkongan. Ya. Makanya bahasa yang paling lengkap makhrajnya bahasa Arab. Ada semua. Dari kerongkongan, kemudian lidah juga dibagi-bagi, kemudian dari bibir juga ada, khayshum juga ada. Ya, kalau bahasa kita cuma dari, makanya kalau kami berbicara dengan bahasa Indonesia dengan teman-teman dulu di Sudan, biasanya orang-orang Arab mengatakan bahwasanya bahasa kalian ini adalah lughatut tuyur, seperti bahasa burung-burung. Ya, bahasa cui-cui. Ya, karena keluar di mulut semua. Ya. Alhamdu, hati-hati, perjelas alnya. Biasa ada yang membaca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al, bukan hamdu. Ya, biasa begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, biasa tanpa kita sadari hilang huruf alif dan lamnya. Begitu juga kalau memimpin salat, biasa ada yang memberi salam begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu keliru. Assalamu. Karena kalau assalamualaikum, salamun alaikum. Ya. Jadi assalamualaikum, assalamu. Jadi bukan assalamualaikum. Begitu pula alhamdu, tapi bukan hamdulillahirabbil alamin, tapi perjelas alif dan lamnya. Baik. Kita latih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabb tebal ya, Rabbi tipis, Rabbil A. Kembali ke sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita masuk ke ayat yang ketiga. Ar-Rah, A, tipis A. Jadi jangan terpengaruh dengan huruf Ra. Biasa ada membaca Ar-Rah, A, bukan. Masuk ke Ra baru tebal. Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan yaum, dua harakat. Jadi jangan Maliki Yaumiddin, dua harakat saja, tabi'i namanya. Maliki Yaumiddin. Baik. Ini di sini saya akan perjelas sedikit tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa ada yang membaca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini keliru. Harus ada namanya tasydid, masadu, orang Bugis bilang. Tapi jangan juga iyyaka. Pertengahan, tengah-tengah. I diperjelas huruf yang berbaris kasrah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua. Wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta'in juga ya, keluar dari mulut ya yang terakhir. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Ini huruf shad. Ya, banyak yang membaca, bahkan di sebagian buku tajwid dengan mulut yang dimonyongkan. Ihdinas shirah, ini keliru. Ya, keliru sebagaimana kata para ulama muhaqqiqun. Ya, jadi shad, ya, mulut tidak dimonyongkan.
Tetap makhrajnya harus tepat. Lidah ini menyentuh pertengahan gigi bawah. Kemudian ada namanya shafir dan sedikit ditebalkan karena huruf shad termasuk huruf tebal. Ya, khusadaqatul fil. Dia termasuk huruf tebal, tapi huruf tebal kalau ia berbaris kasrah tidak terlalu tebal. Seperti nanti mustaqim, jangan mustaqim, jangan juga mustaqim, tapi tengah-tengah. Ya, ihdinas. Bukan ihdinas, tapi ihdinas siratal mustaqim. Semua. Jadi saya kasih tugas, kalau pulang ke rumah sebentar, membaca Al-Fatihah di depan cermin. Lihat di mulut tak, ya, jangan sampai monyong. Ya, kalau monyong ditahan tangan sedikit. Ya, saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati jangan sampai dibaca an'amta. Biasa kalau kita mengaji bugis, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Siratal ladzina an'amta, melahirkan huruf yang lain. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil jadi jangan dibaca magh. Huruf ghain tidak ada qalqalah. Ya. Dan dia tebal. Ke belakang dia di pangkal lidah atau di kerongkongan bagian atas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Huruf dhad, huruf yang paling sulit diucapkan. Ya. Dan ada satu sifat yang disebut istitalah. Ada yang mengatakan dan bisa kedua-duanya, bisa kanan dan bisa kiri. Ya, tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri kita mengatakan walau. Tapi yang saya pilihkan atau yang kita pilihkan kepada hadirin agar lebih mudah, misalkan ini ya langit-langit kita. Bagaimana cara menyebut huruf dhad? Tempelkan lidah ke atas, kemudian dorong ke depan. Ini disebut istitalah. Tapi jangan sampai menyentuh gigi, karena kalau menyentuh gigi menjadi huruf dal yang tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harakat semua. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya kalau baca bersama-sama itu insya Allah tidak ada yang salah. Makanya jangan disuruh ikut makin nanti saja relawan Al-Quran, insya Allah kita akan lebih permantap. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang tahsin yang umum ya, yang standar ya, dari surah Al-Fatihah dan beberapa kekeliruan yang biasa kita terjatuh di dalamnya. Dan sekali lagi perlu apa? Mumarasah. Ya, perlu dibiasakan terus, dan semakin banyak kita membaca Al-Quran, insya Allah akan semakin terlatih lidah kita dalam menyampaikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya, insya Allah. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam.